Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beberapa saat lalu, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Edi tiba di kantor DPP PKB jam 2:30 tadi. Edi mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pada uji kelayakan dan kepatutan PKB, Edi akan ditanya mengenai visi dan misi serta partai koalisi yang siap mengusungnya. Ada sejumlah penguji yang menguji Edi, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dakiri dan juga Hasanuddin Wahid, yakni Sekjen PKB. Uji kelayakan digelar secara tertutup. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona di kantor DPP PKB. Kika, selamat sore. Apa saja materi yang diujikan dalam uji kelayakan dan kepatutan bagi Edi Rahmayadi? Ya, Maido dan juga saudara, jadi dua pertanyaan besar yang nantinya akan diujikan terhadap Edi Rahmayadi yang juga merupakan salah satu kandidat dari bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Dan kedua hal tersebut diantaranya adalah mengenai visi dan juga misi serta partai koalisi. Kedua hal ini yang nantinya akan digali secara mendalam oleh sejumlah pihak, diantaranya yang tadi juga kemudian bersiap untuk melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan terhadap Edi Rahmayadi. Diantaranya ada Hanif Dakiri yang merupakan Wakil Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu juga ada Hasanuddin Wahid yang juga merupakan sekjen dari PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini akan menguji langsung terhadap Edi Rahmayadi sebagai kandidat dari bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Hari ini sebetulnya ada 7 kandidat bakal calon kepala daerah yang juga kemudian dilakukan uji kelayakan dan juga kepatutan di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satunya adalah Edi Rahmayadi tersebut, dan tadi Edi Rahmayadi sudah tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di kantor DPP PKB, Edi Rahmayadi menuju langsung ke ruang transit untuk kemudian langsung menuju ke ruang uji kelayakan dan juga kepatutan, di mana ruangan tersebut adalah ruangan khusus yang dipersiapkan karena memang untuk uji kelayakan dan juga kepatutan ini akan dilakukan secara tertutup. Untuk uji kelayakan dan juga kepatutan sudah dimulai sekitar beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu di lantai 2 DPP kantor Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk wilayah Sumatera Utara sendiri sudah ada 3 bakal calon kepala daerah yang juga kemudian melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan. Seperti misalnya pada pekan lalu ada Bobi Nasution yang juga kemudian sudah mengikuti jalannya uji kelayakan dan juga kepatutan. Lalu hari ini ada Edi Rahmayadi dan juga hari ini Berry Simorangkir yang juga merupakan bakal calon kepala daerah dari wilayah Sumatera Utara yang juga kemudian akan menjalani atau telah menjalani uji kelayakan dan juga kepatutan di kantor DPP PKB. Selanjutnya, proses dari uji kelayakan dan juga kepatutan yang sudah berlangsung pada sore hari ini nantinya akan digodok begitu atau akan kemudian disimpulkan kepada siapa rekomendasi ini akan diserahkan untuk wilayah Sumatera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Maidok, kembali kepada Anda. Ini menarik ya, berebut dukungan Partai Kebangkitan Bangsa untuk 2 nama atau 3 nama, tapi 2 nama ini cukup besar ya, Bobi Nasution dan juga untuk Edi Rahmayadi untuk Pilgub di Sumatera Utara. Kalau untuk Jakarta sendiri bagaimana, Kika? Ada jadwal uji kelayakan dan juga kepatutan untuk Anies Baswedan dari PKB, karena sejauh ini baru PKB saja nih yang jelas resmi Ketua Umumnya bilang akan kembali mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ya, Bobi Nasution dan juga ada Edi Rahmayadi yang akan berkontestasi di Pilkada Sumatera Utara. Tentunya ini juga menarik untuk diperhatikan karena keduanya seperti yang Anda sampaikan tadi, Maido dan juga saudara, memiliki latar belakang. Bobi Nasution memiliki latar belakang sebagai wali kota Medan. Sedangkan untuk Edi Rahmayadi sendiri juga merupakan mantan gubernur Sumatera Utara beberapa periode sebelumnya. Sehingga ini juga kemudian menarik untuk kemudian disimak untuk bagaimana jalannya Pilgub dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara untuk Anies Baswedan, kami tadi juga sempat menanyakan kepada pihak PKB mengenai
mengenai kapan kepastian yang akan untuk uji kelayakan dan juga kepatutan dari wilayah DKI Jakarta. Hingga saat ini mereka masih wait and see atau tunggu tanggal dan juga waktunya untuk bagaimana proses uji kelayakan dan juga kepatutan wilayah DKI Jakarta. Tentunya ada sejumlah kandidat juga yang saat ini sudah mencuat, salah satunya adalah Anies Rashid Baswedan yang juga masih kita tunggu bagaimana nanti hasil uji dan juga kelayakan serta kepatutan yang akan dilakukan dalam waktu yang hingga saat ini juga masih belum dipastikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian Maido. Ya, baik, terima kasih melaporkan langsung dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa jurnalis Kompas TV Kika Madona. Terima kasih Kika.